adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kembali lagi bersama Kak Angel. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan dulu Alkitab, hati dan pikiran adik-adik masing-masing. Kita akan memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu pada setiap harinya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan di setiap harinya. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini apabila ada yang sakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan apabila ada yang malas. Tuhan, ketuk pintu hatinya agar bisa bersama-sama dengan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, enggak kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk membuka ibadah ini, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Indi Silitonga. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sintua Sirait. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan persembahan pujian dari keluarga Tamaro. Halo, kami dari keluarga Tamaro Arwan ingin menyanyikan Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada main. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mulai berdoa. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami ya Bapa bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana ya Bapa kami merasakan kasih setia Tuhan dan berkat dan sukacita Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami memperoleh kesehatan yang baik yang daripada Tuhan. Terlebih ya Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah dengan Engkau melalui ibadah anak sekolah minggu gerejamu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kiranya ibadah kami ini kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga juga mengakhirinya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah di dalam rumah mereka melalui live streaming ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati, lindungi mereka, berikan kesehatan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, agar kiranya Tuhan firman-Mu yang kami dengar dan kami baca dapat kami mengerti, terlebih ya Tuhan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang kami sayangi, yang kami cintai, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Minggu 8 Mei 2022 diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 37. Namun Amang akan membacakan dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-37 agar nantinya kita dapat mengerti dan tahu firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan Alkitab anak-anak kami di rumah, yaitu 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai dengan 37. Dan kami baca dari mulai ayat 8. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Dia di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya,
seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya seperti berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipeliharainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku dan di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian menyarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan.
anak-anak kami, anak-anak Tuhan dan anak-anak kami sekolah minggu gereja HKBP Bejan Lurah Cimahi, sebelum Amang menyampaikan firman ini, terlebih Amang menyapa kalian semuanya. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami semua dan selamat beribadah. Baik, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun nats kita dalam ibadah kita Minggu pada hari ini, yaitu dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Mungkin tadi Amang membaca dari awal, dari ayat 8 sampai ayat 37. Kenapa? Agar mungkin anak-anak kami biar lebih mengerti kenapa Amang baca dari ayat 8 sampai dengan ayat 37. Baik, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang kaya, ya, yang kaya, yang berlimpah hartanya yang telah diberikan Tuhan kepada perempuan Sunem. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia tidak punya anak karena suaminya sudah tua, ya. Tapi yang jelas buat anak-anak kami dalam nats ini tidak terlalu susah sebenarnya kita mengerti. Kenapa? Bahwa perempuan Sunem ini dari awalnya sering dia bertamu, banyak orang yang bertamu ke rumahnya. Ya mungkin kita bayangkan karena seorang kaya yang berlimpah hartanya, biasanya orang kaya itu banyak orang yang bertamu ke rumahnya, ya. Banyak mungkin pekerja kebunnya, ya, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya. Tetapi perempuan Sunem ini tahu siapa yang datang ke rumahnya. Sebab dia tahu bahwa abdi Tuhan, abdi Allah, artinya abdi Tuhan itu yaitu hamba Tuhan. Datang hamba Tuhan yaitu si Elisa. Nah, perempuan Sunem ini tahu bahwa yang datang Elisa ke rumahnya bertamu yaitu dia itu adalah hamba Tuhan. Nah, di dalam pertemuan mereka di rumah perempuan Sunem ini, Nabi Elisa bertanya, ya, apa yang kamu minta dari saya? Kata Elisa, karena Elisa tahu, karena perempuan Sunem ini sudah bersusah payah membuat yang terbaik buat tamu-tamunya. Bahkan tadi di awal yang kita baca itu, dia perempuan Sunem ini membuat kamarnya, tempat tidur dipersiapkan, ya, dipersiapkan tempat tidur. Artinya buat tamu-tamunya, mungkin anak-anak kami sekolah minggu, kalau ada saudara kita datang dari Sumatera ataupun dari Jakarta atau dari mana, mungkin kita mama dan bapak mempersiapkan untuk itu tempat tidur, ya, disiapkan itu, segalanya disiapkan. Seperti itulah ceritanya ini perempuan Sunem ini kepada Nabi Elisa. Tetapi itulah ditanyanya, apa yang kamu minta dari saya, kata Elisa ke perempuan Sunem ini. Namun perempuan Sunem ini tidak menjawab, ya. Tapi tahu ada tadi situ Gehazi, yaitu bujangnya, artinya itu pembantunya lah, ya. Sebab dia ratu, bahwa dia, tuanku, dia tidak punya anak, ya. Dia tidak punya anak karena memang dia suaminya sudah tua. Nah, di dalam nats ini Elisa tahu, dan perempuan Sunem ini dia tahu bahwa dia tidak akan melahirkan karena suaminya sudah tua. Namun mujizat dan kuasa Tuhan itu terjadi. Perempuan yaitu bahwa Nabi Elisa mengatakan, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak, ya. Nabi Elisa menjamin ini yang dikatakan perempuan Sunem itu adalah abdi Allah itu, yaitu hamba Tuhan lah, yaitu si Elisa. Tahun depan kamu akan punya anak dan menggendong seorang anak laki-laki, ya. Tentu benar. Pada tahun berikutnya berjalan demi waktu, si perempuan Sunem ini melahirkan seorang laki-laki. Namun tidak beruntung, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, tidak beruntung. Begitu anaknya ini sudah besar, anaknya ini mengalami sakit. Ya, dia sakit. Seperti yang dikatakan tadi nats di depan itu, dia itu kepalanya pusing, ya. Ya mungkin adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, barangkali kita juga kalau kita mengalami pusing sakit kepala, setengah ampun lah, setengah mati kita, ya. Pasti kita nggak bisa bergerak kemana-mana, ya. Kita pasti disuruh orang tua tidur. Nah, datanglah ini anak Sunem ini, ya, anaknya laki-laki ini ke orang tuanya.
kepalaku sakit. Disuruhnya lah, yaitu pembantunya atau bujangnya, pekerja kebunnya, untuk dibawa pulang ke rumah, ke ibunya. Dibawa ke rumahnya dan ke ibunya, lalu ibunya menggendong, tidur di sama ibunya. Ternyata dengan 1 hari penuh itu anak itu tidak mengalami perubahan, bahkan anak itu mati. Nah, itulah yang terjadi. Adik-adik kami, anak-anak kami yang dicintai Tuhan, anaknya meninggal. Tetapi perempuan Sunem ini dia tahu, saya akan berangkat ke abdi Allah. Yang tadi yaitu abdi Allah, yaitu hamba Tuhan, yaitu Elisa. Karena Elisa yang ngomong ke perempuan Sunem ini, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki tahun depan berikutnya. Benar melahirkan, puji Tuhan, mujizat itu ada. Dia melahirkan, ternyata tidak beruntung, anaknya meninggal. Dia berangkat menemui Nabi Elisa. Ya, dia menemui Nabi Elisa, dikatakannya bahwa dia tidak menginginkan anak laki-laki. Ya. Tapi Nabi Elisa tahu bahwa mujizat ada yang terjadi pada perempuan Sunem ini. Dia mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Tapi dia percaya karena dia abdi Allah, yaitu hamba Tuhan. Dia ikut ke sana, ke rumah perempuan Sunem ini, melihat anak perempuan Sunem yang benar enggak meninggal. Ya, dalam nats kita tadi di depan bahwa anak itu sudah meninggal, benar adanya sudah meninggal. Ternyata maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatnya ini di atas anak itu. Artinya disuruhnya Elisa, yaitu bujangnya, untuk membawa tongkat. Disuruhnya biar anak itu biar sembuh. Ternyata tidak, ya. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Artinya si Elisa harus ikut. Apa yang terjadi sebenarnya di rumah perempuan Sunem ini? Tapi Nabi Elisa sudah tahu bahwa perempuan Sunem ini berbohong. Tadi kan ditanya di sana, bagaimana kabarmu? Suamimu bagaimana, sehat? Anakmu sehat? Ternyata anaknya itu sudah meninggal sebenarnya. Ya, adik-adik kami, anak-anak kami yang dikasih Tuhan, anaknya itu sudah meninggal. Di sini perempuan Sunem itu berbohong dia. Namun Nabi Elisa dia tahu. Ya, seperti yang Amang tadi bilang, lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Artinya Nabi Elisa mengerti, tahu apa yang terjadi di rumah perempuan Sunem ini. Nah, ayat berikutnya, adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Nah, ditaruhnya tongkat di atas ini anaknya perempuan Sunem ini. Ternyata tidak ada bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan berbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah itu ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi anak-anak kami, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang kami sayang, kami cintai, doa itu adalah sangat kuat. Ya, Nabi Elisa di dalam kamarnya sama anak itu dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Artinya dalam doanya tidak diberitahukan dalam di sini, tapi yang jelas dia berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta mujizat supaya anak ini hidup kembali. Ya, berikutnya sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulutnya
anak itu, dan matanya di atas matanya anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Artinya Nabi Elisa, dia seperti anak itu tidur sudah meninggal, mati, dipegangnya tangannya, matanya dengan matanya, ya. Mungkin anak-anak kami sudah bisa bayangkan, kalau anak-anak kami dulu kalau keadaan panas, ya demam, orang tua itu sering itu. Kalau Amang dulu anak saya itu kalau panas itu, Amang gendong itu anak saya itu. Saya buka baju Amang, buka baju anak saya itu, saya pangku. Artinya agar demamnya itu berkurang. Memang benar, puji Tuhan. Memang ada mujizat, ya. Jadi itu yang dilakukan Nabi Elisa dalam nats kita ini. Mujizat itu ada. Ternyata begitu Elisa berdoa dan melakukan seperti itu, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan, ada mujizat yang terjadi di rumah perempuan Sunem. Ya, ada mujizat, yaitu dengan hidupnya kembali anak perempuan Sunem ini. Jadi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, yang kami sayangi, yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan kalian, ya, sekalipun kalian mungkin anak sekolah minggu belum tahu apa-apa, percayalah, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosannya untuk berdoa kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan tahu apa kebutuhan kita, apa kebutuhan anak-anak kami sekolah minggu. Mungkin kami tahu, gereja tahu, pendeta tahu, majelis gereja KB Jalan Lurah tahu, bahwa sudah 2 tahun lebih kita nggak bisa beribadah di rumah Tuhan, ya, karena sesuatu, yaitu virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Tapi puji Tuhan, kita tetap beribadah, walaupun gereja kita memfasilitasi melalui live streaming, ya, kita syukuri. Ya, jangan jemu-jemunya anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu berdoa dan memohon kepada Tuhan bahwa mujizat pasti ada yang terjadi. Bahwa Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, imanmu lah yang akan menyelamatkan kamu. Ketika iman kita dan kepercayaan kita masih ada kepada Tuhan dan yakin dan percaya, mujizat pasti ada yang terjadi. Ya, percayalah, karena itu yang kita imani. Karena segala sesuatunya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Nah, jadi anak-anak kami sekolah minggu, seperti yang Amang bilang tadi, mungkin kalian sudah bosan, tidak bisa beribadah, udah 2 tahun lebih bahkan, ya puji Tuhan, memang walaupun kita membangun nanti, udah dimulai pembangunan gereja, sarana prasarana gereja kita, ya mungkin setahun lagi kalian harus beribadah di rumah, ya, tapi harus kita bersyukur, ya nanti indah pada waktunya, ya, jangan bosan. Karena memang sekalipun difasilitasi ibadah ini melalui live streaming, ya, demi kesehatan anak-anak kami, demi lancarnya ibadah anak-anak kami, ya kita harus bersabarlah, ya, bersabarlah. Seperti yang Amang bilang tadi, mungkin 1 tahun ini kalian akan nambah lagi waktu kalian di rumah untuk beribadah, karena kita membangun. Ya nggak mungkin anak-anak kami bisa beribadah di sini karena ada pembangunan gereja. Tapi yang jelas, ya puji Tuhan, kita sudah mulai pembangunan untuk membuat prasarana yang di gereja kita supaya semua kegiatan anak-anak kami sekolah minggu ke depannya bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah yang mungkin yang kami sampaikan dan yang kita petik dalam nats kita pada pagi hari ini, seperti yang topik minggu kita pagi hari ini, yaitu kuasa Tuhan yang menghidupkan. Itulah yang terjadi dalam nats ini. Jadi kalau Tuhan berkehendak, semua itu bisa terjadi, ya. Apapun yang terjadi, sekalipun COVID ini mungkin 10 tahun lagi mungkin nggak ada, mungkin belum ada dari dunia ini, masih tetap ada. Kalau Tuhan berkehendak, itu bisa hilang sendirinya, ya. Tapi yang jelas gereja tahu, ya, bahwa dengan keadaan ini memang sangat sulit. Tapi yakin dan percayalah, pada waktunya indah semuanya. Jadi itulah yang kami sampaikan buat anak-anak kami sekolah minggu gereja HKB Jalan Lurah. Tetap semangat, rajin berdoa, ya, percayalah kepada Tuhan. Seperti yang Mang bilang, imanmu lah yang akan menyelamatkanmu.
Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kiranya anak-anak kami sekolah minggu senantiasa gemar beribadah, semangat terus sekalipun beribadah kita melalui live streaming ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana kami ya Bapa sudah beribadah dengan Engkau ya Tuhan, melalui ibadah kami live streaming yang diadakan gerejamu HKBP Jalan Lurah. Dan firman-Mu juga Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak jemu-jemunya berdoa, tidak bosan-bosannya kami berdoa kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya itu adalah bersumber daripada Engkau ya Bapa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu gerejamu HKBP Jalan Lurah ini. Mungkin anak-anak kami sudah bosan, kurang lebih 2 tahun lebih beribadah melalui live streaming ini. Demi kesehatan mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami, memberikan kehidupan, memberikan kesehatan buat anak-anak kami. Mungkin Tuhan akan tambah waktu mereka dalam beribadah di rumah karena pembangunan di tengah-tengah gerejamu. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, semuanya indah pada waktunya. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami live streaming ini, anak-anak kami terberkati. Bila mana mereka Tuhan anak kami, di mana mereka ada yang kurang sehat, biarlah Tuhan Engkau menyertai, menyembuhkan mereka. Biarlah dalam masa-masa pendidikan mereka Tuhan Engkau berkati. Berikan hikmat, berikan roh kepintaran kepada mereka, terlebih takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga semua orang tua mereka, yaitu dan juga jemaat-Mu yang ada di HKBP Jalan Lurah Cimahi, agar kiranya kami sehat turut kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah doa kami ini kami sampaikan kepadamu melalui putramu yang kudus. Tapi Tuhan, kami memohon, suci kuduskan kami Bapa terlebih dahulu atas kesalahan, dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya semua program gerejamu biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita buat kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama putramu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Efraim Manurung. Shalom, nama saya Efraim Rafael Manurung. Saya bersama mama saya. Shalom. Dan bersama bapak saya. Shalom. Kami akan menyanyikan lagu Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa untuk mengisi absensinya di Google Form. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.